Teruskan lanjutannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wahum muhtadun. Gitu. Jadi begitu kita dalam keadaan aman, mudah sekali kita mendapatkan petunjuk. Ngerti maksudnya? Karena segala sesuatu keputusan yang baik itu hanya akan lahir dari perasaan kita yang sedang baik. Segala keputusan yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Semua yang diawali dengan rasa marah akan berujung dengan rasa malu. Makanya kenapa Siti Hajar ketika memutuskan untuk mencari air, beliau berlari dari Sofa ke Marwah. Sofa itu artinya ikhlas, Marwah itu artinya bahagia. Ketika seseorang mengawali dengan ikhlas, pasti akan memperoleh kebahagiaan. Ternyata Siti Hajar tidak mendapatkan air di Sofa, tidak mendapatkan air di Marwah, juga tidak mendapatkan air antara Sofa dan Marwah. Airnya beliau peroleh di dekat Baitullah. Apa maknanya? Tugas kita cuman mencari, hasilnya serahkan saja kepada Allah. Karena ternyata air yang dicari tidak ada di Sofa, tidak ada di Marwah, tidak ada juga di antara Sofa dan Marwah. Air yang didapat justru di dekat Baitullah, di sumur Zam-Zam. Itu seharusnya menjadi pelajaran yang luar biasa. Oh iya, ketika kita mencampuri wilayah Allah, pasti kita merasa tidak aman. Contoh, kita kerja, kita batasi wilayah kita. Oh, wilayah saya cuman ikhtiar saja, sudah. Hasil dan gagal tidak urusan kita. Ketika dibatasi wilayahnya, aman. Damai nggak pikiran kita? Damai. Tapi masuk kita ke wilayahnya Allah, harus begini, harus begitu, gak boleh gagal, harus berhasil. Ketika masuk pada wilayah itu, apa yang terjadi? Ada perasaan tidak aman. Kenapa? Kita campur adukan iman dengan kegelapan. Kita campur adukan cahaya dengan kegelapan. Tetapi kalau saya tidak bicara begini, mungkin kita pun tidak menyadari bahwa selama ini yang kita lakukan adalah mencampur adukan iman dengan kegelapan. Rasanya kalau sudah ma'rifat, sudah iman saja. Itu adalah fase awal. Ini wajah tuh fase awal. Ini wajah tuh itu ketika sedang di masjid. Ketika keluar dari masjid, kau akan mendapatkan tantangan-tantangan baru yang jauh lebih dahsyat ketika engkau sedang di masjid. Di masjid kita cuma mengendalikan agar ingatan kita fokus kepada Dia, tanpa menghindarkan lahirnya yang lain-lain. Tetapi di luar masjid bukan sekedar fokus pada Dia, tapi kita harus mengendalikan semua keadaan kita, sehingga keadaan kita tetap dalam keadaan aman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, maka yang pertama harus ciptakan rasa aman. Semua keputusan yang dilahirkan dari perasaan tidak aman adalah keputusan yang akan membuat segala sesuatunya tambah tidak nyaman. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu memutuskan sesuatu sambil marah, maka keputusannya pasti keputusan yang membuat kita semakin membuat kita tambah marah. Itu namanya keputusan yang tidak berkah. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Jadi Allah sudah memberikan bekal kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Apa bekal yang Allah titipkan pada Ibrahim? Perasaan aman. Dan Ibrahim dilarang sama sekali mencampur adukan iman yang sudah beliau terima dengan kegelapan. Nah, inilah yang harus kita bahas. Kegelapan itu ternyata wujudnya banyak sekali.
Dan selama ini orang-orang yang tidak naik spiritualnya, setelah dia itu mendapatkan keimanan, mengawali keimanan, karena dia mencampur adukan iman itu dengan kegelapan. Ini adalah pasca tawajuh. Ini adalah perjalanan selanjutnya setelah seseorang mendapatkan ini wajah itu. Dan ini barangkali yang jarang dijelaskan dan disadari, karena fase berikutnya ternyata masih sangat kompleks, terutama ketidaksadaran kita ketika kita mencampur adukan cahaya dengan kegelapan. Baik, gimana ngeceknya? Gampang. Ketika kita memandang padanya ternyata masih dominan dengan kegelapan, itu artinya kita masih berada di zona yang tidak aman. Ketika kita memandang padanya masih diselimuti kabut kegelapan walaupun sudah menipis, sebetulnya kita pun masih ada di zona yang tidak aman. Itu sebabnya apa yang kau dapat ketika sedang melakukan ini wajah itu secara hakikat, maka itu pula yang akan kau dapat ketika engkau mengisi kehidupan ini. Sangat simetri. Spiritual tidak pernah berbohong. Apa yang di luar, itulah yang di dalam. Mau dibaik-baikan yang di luar, tidak pernah abadi. Pada suatu saat pasti akan nampak keburukan itu keluar. Sebaik-baiknya membungkus bangkai, pasti akan tercium juga pada suatu saat. Jadi hukum itu berlaku, dan itulah pepatah Allah pada Ibrahim. Ini amanat Allah yang sangat luar biasa kepada Ibrahim. Ini juga pepatah dan amanah Allah yang dinasihatkan kepada mereka yang ingin seperti Ibrahim. Pepatahnya apa? Jangan mencampur adukan cahaya dengan kegelapan. Kita belajar ma'rifat rububiyah sebagaimana yang diajarkan Rasul. Yang ditata oleh kita adalah akhlak yang baik, hidup yang lohis, ya, mencari rezeki yang benar itu saat kita bekerja. Nah, orang-orang yang tadi itu pedang samurainya harganya 10 T bukan, bicaranya bukan di J lagi, apalagi M, T. Cari kerja yang biasa males. Tapi kalau ada orang lagi kesusahan, luar biasa tuh ngasih solusinya. Sebentar, nanti hari Rabu saya kirim 1 karung. Apa tuh 1 karung? Uang. Saya juga pernah ditawari, nanti Bapak akan dikirimi uang 5 karung. Hari anu jam sekian jangan kemana-mana. Saya ketawa aja. Hari itu saya pergi. Karena pasti tidak akan ada itu 1 karung. Jadi ini namanya mencampur adukan antara cahaya dengan kegelapan. Oh, alhamdulillah Pak, saya tidak pernah terlibat dalam pencarian yang seperti itu. Tapi kita juga terlibat dalam sehari-hari dalam situasi-situasi yang membuat kita terpengaruh. Itu juga sebetulnya sedang mencampur adukan antara cahaya dengan kegelapan. Ya, orang lain ngomong yang tidak enak, masuk ke dalam, nyampur nggak itu? Nyampur. Orang lain marah sama kita, masuk ke dalam, nyampur nggak? Nyampur. Jadi sebetulnya benteng kita ini sangat rapuh, sangat transparan, apa saja nembus. Jadi saya tahu orang yang bentengnya rapuh dan masih nembus dengan orang-orang yang tidak. Saya tahu. Jadi tidak usah saya tahu ngintip ketika dia sedang melaksanakan itu, ya gimana penglihatan dia pada itu, tidak perlu tahu, kan dilihat saja kesehariannya, betul nggak? Iya, diuji sedikit saja langsung, nah, kan anjing kalau diganggu dikit langsung nyegag, nah itu. Jadi kalau gampang nyegag, ya itulah jelas anjingnya di luar atau di dalam.
Di dalam. Di dalam gua. Padahal perintah di Al-Kahfi anjing jangan diikut sertakan ke dalam. Iya kan? Anjingnya di luar saja. Biarkan yang di dalam itu yang maha aman, yang maha damai. Jadi coba lihat saja, kalau dia tersinggung sedikit saja, reaksinya buruk, nyegagnya luar biasa. Bari Malik teh ka tukang. Nah, itu sebetulnya karena dia masih mengizinkan tinggal. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan, malaikat rahmat tidak akan pernah masuk pada suatu rumah yang di dalamnya ada anjing. Alhamdulillah Pak, abdi teu miara anjing. Keheula. Ari anjing yang kakinya 4 mah tidak ada, tapi sifat-sifatnya mah rabeng di dalam. Itu. Ini penting karena apa? Saya bisa memberikan suatu pandangan bahwa ternyata ketika seseorang belajar ilmu ma'rifat, itu sejak zaman Rasul sampai zaman para sunan, para wali, yang sangat dijaga itu apa? Kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid itu dengan cara hidup bersih, ngomong yang bersih, pikirannya bersih, yang dimakan yang bersih, kerja di tempat yang bersih, bisnisnya bersih, tidak ada suap menyuap, semuanya bersih. Dan saya mendapati satu fakta, satu data. Ternyata semua orang-orang yang kemudian sampai kepada seorang mursyid itu perjalanannya luar biasa. Dia pernah kerja di sini, ditipu orang, dia pernah kerja di situ. Ternyata saya mendapatkan suatu karakter, suatu watak orang-orang yang sampai kepada ilmu yang tinggi. Ternyata hidupnya unik. Artinya dia pernah mau disogok ratusan juta tapi tidak mau. Ceritanya sama. Dia pernah mau diajak bisnis macam-macam juga tidak mau. Jadi ada karakter. Ada karakter. Jadi kalau ketika ada orang cerita sama saya, Bapak, saya pernah punya jabatan yang tinggi, dan saya saat itu sebetulnya kalau mau mengayakan diri sendiri gampang dan tidak mungkin orang lain tahu. Saya balikan kata-kata saya. Kalau saat itu Bapak mengayakan diri dengan apa yang ada di jabatan Bapak, Bapak nggak akan ketemu dengan saya. Oh iya Pak, jadi kalau gitu bagian dari ketemu dengan Pak Saiful itu iya. Kalau saat itu semuanya dihantam, semuanya diambil, gak ketemu saya. Karena itu ketemu saya. Awalnya tidak bisa menghubungkan kejujuran dengan kenyataan yang hari ini, dengan kebenaran yang dia terima. Tapi suatu saat saya jawab seperti itu, ternyata oh subhanallah, alhamdulillah saat itu Allah masih melindungi saya, katanya begitu. Kan Allah bilang di Quran, saat itu kamu hampir-hampir di tepi jurang api neraka, fa'anqadakum minha, aku yang menariknya. Dan hadiah ketika kamu saat itu tidak mau ikutan tawaran-tawaran orang yang menggiurkan itu adalah ma'rifatullah, hadiahnya Allah. Allah yang maha kudus, yang maha suci, tak akan bisa diterima oleh orang-orang yang kotor. Usahanya kotor, cari rezekinya kotor, pikirannya juga kotor, yang dimakan yang kotor-kotor. Tidak akan sampai di situ. Contoh, kalau orang melakukan korupsi, tenang nggak? Tidak tenang. Padahal syarat untuk mendapatkan hidayah, kata Allah, tenang dulu baru dapat hidayah. Tapi orang yang tadi tidak mau disogok, mau diperiksa BPKP juga tenang aja. Kenapa? Tenang. Dan ternyata orang-orang yang tenang dapat petunjuk. Orang-orang yang tidak tenang tidak dapat petunjuk. Itu kan bahasa manteknya, bahasa logikanya. Jadi kalau kita menciptakan suasana yang tenang, petunjuk akan datang. Begitu kita menciptakan suasana yang tidak tenang, petunjuk tidak akan datang. Ketidaktenangan itu karena kita berkolusi dengan hal-hal yang kotor.